Rapat paripurna, penjelasan Gubernur mengenai Raperda Pesantren. Komisi A terima aspirasi Persatuan Non-ASN. Hitung potensi pendapatan daerah, perlu perkuat integrasi data kendaraan bermotor. Atlet Indonesia mampu berkiprah di ASEAN Para Games. Pengarus utamaan gender di Jateng menarik minat DPRD Sumatera Utara. Apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya, Star Lambang. Saya Rafdan Raharjo. Inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur soal Raperda tentang fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pesantren. 4 Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman bersama Heri Pujiatmoko, Ferry Wawan Cahyono dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri memimpin rapat paripurna pada Jumat 29 Juli 2022. Rapat itu mengagendakan penjelasan Gubernur soal Raperda tentang fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pesantren. Pada kesempatan itu, Sukirman mempersilahkan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun membacakan laporan Gubernur mengenai Raperda Pesantren. Dalam laporannya, Taji Yasin mengatakan, pesantren selama ini sudah berkontribusi mendidik sekaligus membangun bangsa. Untuk menjamin eksistensi pesantren, pemerintahan provinsi menilai perlunya fasilitasi penyelenggaraannya. Usai pembacaan laporan Gubernur itu, Sukirman mengatakan, agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pesantren dan tanggapan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi tersebut. Komisi A menerima perwakilan dari Persatuan Non-ASN Jateng perihal terbitnya keputusan mengenai penghentian tenaga honorer. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima perwakilan dari Persatuan Non-ASN Jateng di ruang rapat kerja komisi pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Dalam menjelaskan tersebut, perwakilan dari non-ASN menjelaskan perihal terbitnya keputusan pemerintah mengenai penghentian tenaga honorer dengan keberadaan kinerja mereka. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengatakan pihaknya sudah beberapa kali berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan terbaru tersebut. Dalam forum tersebut, Muhammad Saleh langsung menindaklanjuti aduan kawan-kawan non-ASN untuk segera mengirimkan surat kepada Kementerian Pan-RB. Dia mengungkapkan hal itu merupakan dorongan semangat untuk menyuarakan suara dari wakil-wakilnya. Komisi A sendiri berharap keputusan mengenai penghentian pegawai non-ASN secara serentak untuk ditunda terlebih dahulu, sehingga dalam proses penundaan tersebut dapat dicarikan solusi yang terbaik terkait kepegawaian di tingkat Kementerian Pan-RB serta Kemendagri. Komisi C mendukung rencana pemerintah soal perkuatan data valid jumlah kendaraan bermotor agar potensi pendapatan bisa dioptimalkan. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Baharudin, sangat mendukung rencana pemerintah untuk menguatkan data perihal jumlah kendaraan bermotor. Dengan memiliki data yang valid, maka potensi pendapatan pun tidak perlu diragukan. Penegasan itu disampaikannya usai mengikuti acara silaturahmi dan kunjungan tim pembina Samsat Nasional di Gradika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernuran Jawa Tengah pada Jumat 29 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Bambang secara panjang lebar juga mengemukakan masalah jumlah kendaraan bermotor masih menjadi pekerjaan tersendiri bila dikaitkan dengan potensi pendapatan daerah. Antara data real lapangan dengan pajak daerah, ia menilai kerap tidak sebanding. Karena itu, konsolidasi data sangat dibutuhkan untuk bisa menggali lebih besar pendapatan daerah. Selain itu, data yang terintegrasi sangat memudahkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan pajak atau pemutihan, sehingga diperlukan data kepemilikan kendaraan bermotor yang valid dengan benar-benar atas nama pemilik dan bukan orang lain. Sebanyak 323 atlet dari Indonesia akan bertanding pada 14 cabang olahraga dalam ajang ASEAN Para Games ke-11 yang diselenggarakan di kota Surakarta. Perhelatan ASEAN Para Games ke-11 yang diselenggarakan di kota Surakarta merupakan kebanggaan bagi masyarakat Surakarta secara khusus dan Jawa Tengah secara umum. Demikian disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid usai menyaksikan opening seremoni ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Kota Surakarta pada Sabtu 30 Juli 2022.
Anggota fraksi PKB itu menyampaikan, dari pelatihan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari, ia meyakini kontingen Indonesia dalam kondisi siap tempur. Tercatat, sebanyak 323 atlet dari Indonesia akan bertanding pada 14 cabang olahraga. Ia menambahkan, ASEAN Para Games juga sebagai sarana teman-teman penyandang difabel untuk mengembangkan kreativitasnya sendiri. Mereka juga mampu dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan kejayaan yang dicita-citakan bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan negara. Sebagai informasi, ASEAN Para Games 2022 yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin diikuti atlet dari 11 negara di Asia Tenggara. Indonesia selaku tuan rumah menurunkan 323 atlet, Thailand mengirim 303 atlet, Vietnam 119 atlet, Kamboja 112 atlet, dan Filipina 144 atlet. Selanjutnya, Malaysia menurunkan 70 atlet, Myanmar 69 atlet, Singapura 37 atlet, Laos 37 atlet, Timor Leste 15 atlet, dan Brunei Darussalam 13 atlet. Bapemperda menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Muhammad Yunus didampingi Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Senin 1 Agustus 2022. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara, Merli Rauli Serasih menyatakan, pihaknya bermaksud untuk mengetahui konsep pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah di Jawa Tengah. Terlebih lagi, Jateng memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan pada bulan April lalu. Menanggapi hal itu, Yunus mengatakan, saat ini DP3AKB sedang melakukan kegiatan pembinaan tentang pengarus utamaan gender di desa-desa. Bahkan, di dinas tersebut sudah ada nomenklatur perihal pengarus utamaan gender serta pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi menambahkan, saat ini pihaknya memiliki program tentang kegiatan produktivitas ekonomi perempuan. Kegiatan itu ditujukan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan ada juga perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, serta lain sebagainya. Sebagai informasi, dengan fokus pengembangan dan pemberdayaan perempuan, Provinsi Jawa Tengah menerima anugerah Parahita Eka Prahaya pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya Sterlamban. Saya Rabdan Daharjo. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Brilian TV, aspiratif, informatif.